Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kedatangannya Mas Mbak semua. Di yang mungkin hari liburnya ambigu ini antara Selasa dan atau Rabu, terima kasih sudah mau bergabung pada kelas yang hari ini. Sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya share slide tentang teknologi mobile banking ya oleh yang diterapkan Bank Syariah Indonesia. Apakah sudah terlihat di layar Mas Mbak semua? Oh, ini cewek semua ya, cewek ya. Mbak semua udah kelihatan ya slide yang saya share ya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Oke, ini saya cuma mau jelaskan penerapannya aja. Ada yang sudah punya BSI di sini? Ada yang sudah punya BSI? Sudah ya, Mbak Khairunisa sudah punya BSI? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah terbiasa ya. Yang lain ada 9 orang nih. Yang 9 orang yang lain sudah punya BSI juga atau pakai bank apa? BRI ya, mungkin ya? Atau BPD? Hah? BRI ya? Yang BRI. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Kenapa di sini saya milih BSI? Padahal bank lain ya, pertama karena dia syariah ya. Terus kemudian di antara bank syariah lain seperti Bank Muamalat, BCA Syariah, Bukopin Syariah, ini yang lagi booming ya BSI Syariah karena dia merupakan gabungan antara 3 bank besar ya, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Dia digabung menjadi BSI, di mana kalian tahu sendiri kan ribuan jutaan nasabah yang dimiliki BNI sama BRI Syariah itu migrasi ke BSI. Nah, apa sih kelebihan yang dimiliki BSI itu ya? Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi ini sistemnya itu kayak menggunakan yang miliknya Mandiri ya. Jadi miliknya Mandiri Syariah itu diperbaiki sedikit, terus jadi migrasinya kebanyakan ke yang BRI sama BNI. Kalau yang Mandiri biasanya dia nggak migrasi ya, cuma ganti ATM aja. Nah, ini saya lanjutkan, kita hanya akan membahas fitur-fiturnya aja. Nanti kalian bisa bandingin fitur-fitur yang dimiliki oleh bank syariah lain ya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ini solusi digital BSI ini ya, istilahnya ya, punya tagline Beyond Banking Service Experience in One Hand ya. Dia bisa biometric online boarding, kita bisa emas, tabungan, ada pembiayaan digital, ada berbagi atau ziswas, kemudian ada fitur islaminya. Nah, kita pertama ya, ada menunya yang dimiliki oleh BSI ini. Ya, mungkin yang udah biasa make mungkin terbiasa lihatnya ya. Ini saya perlihatkan mungkin yang belum punya pengalaman menggunakan mobile banking. Jadi ini ada info rekening ya. Jadi ini modelnya ada yang menunya icon seperti ini, seperti yang di sebelah kiri saya. Kemudian yang sebelah kanan ini yang list ya, list drop down ya. Jadi ada info rekening. Di info rekening itu nanti ada mutasi ya, ada saldo dan yang lain-lain. Kemudian ada transfer, bayar, nanti ada pembayaran, ada pembelian, ada layanan islami, berbagi, swap itu untuk zakat, infak, sedekah, ada emas, favorit, tarik tunai, buka rekening ya. Jadi di sini ya sekarang itu modelnya bank itu bisa buka rekening tanpa harus ke cabang. Ya, jadi modelnya itu, atau kalau misalnya kita sudah punya rekening sendiri, kalau mau buka rekening yang lain itu mudah ya. Kalau sudah sekarang modelnya sudah digital gini mudah. Kadang di telepon bank atau biasanya terus di video call itu wajah sama KTP kita dideketin gitu. Bener nggak ini KTP sama wajahnya sama. Terus mungkin informasi-informasi utama seperti ibu kandung, nomor HP, email, dan yang lain-lain itu saat video call itu nanti ditanyakan. Nah, ini ya ada yang lain-lain. Nah, nanti kalau misalnya kita
aktivasi nih ya, kalau untuk yang pertama kali menggunakan di sini ada aktivasi atau kata sandi ya. Kata sandi yang kemarin saya sarankan itu yang unik ya, yang unik, jangan tanggal lahir dan yang lain-lain. Nanti gampang dibobol orang. Nah, ini ya, membeli dan gadai emas di sini ada ya layanannya BSI. Jadi di sini mudah ya. Jadi kita tuh digital di sini bentuk emasnya ya. Kita mau beli mulai dari 1 gram, 5 gram, 10 gram, 100 gram, 1 kilo ya. Bisa, tapi kita cuma digital aja di sini ya. Kalau misalnya kita mau lihat ya, mau ambil dalam bentuk dagangan, batangan ya, emas batangannya, kita nanti apply dulu ya. Apply gini, saya mau ambil batangannya, nanti ambil di bank terdekat ya, bank BSI cabang terdekat. Nanti mungkin ada pilihannya. Kalau misalnya di Jogja, bank terdekatnya di mana gitu ya. Untuk yang, tapi biasanya nggak semua cabang ya, nggak semua cabang itu bisa dipakai untuk ambil emas. Nah, ini ya, kalian tahu sendiri kan kalau rupiah itu kan nilainya fluktuatif ya. Kalau misalnya emas kan emang dari tahun ya, mungkin dari tahun Nabi Muhammad lahir sampai sekarang kan nilainya relatif relatif sama ya. Bahkan kalau misalnya dihitung secara rupiah itu kan naik terus ya. Emas itu ya turun juga kadang-kadang, tapi grafiknya relatif naik. Nah, ini kenapa orang lebih memilih ya fitur emas tuh elektronik ya nih ya. Strip emas tuh E-nya dari elektronik emas dan gadai emas. Nah, dulu itu sempat rame ya di sini ya, sempat rame dulu zamannya BRI Syariah ya, zamannya BRI Syariah itu dia sempat rame gadai emas ya. Jadi ada entah itu ada yang bilang riba, ada yang bilang enggak. Jadi ada spekulatifnya ya. Jadi ketika harga emas turun ya, itu dia membeli emas sebanyak-banyaknya ya kan, kemudian nanti digadaikan di bank, kan cuma bayar biaya penyimpanannya aja ya. Nah, nanti ketika biaya emas naik, itu nanti emasnya dijual seperti itu. Nah, ini kemarin ada sempat yang ramai ini ya, viral, yang enggak kemarin sih, mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu. Jadi model gadai emas gini ya, spekulatifnya karena kita harus bisa menebak kapan harga emas naik, kapan harga emas turun. Tapi kalau misalnya yang tahu rumusnya mungkin bisa ya, mungkin harga emas naik itu mungkin saat-saat lebaran, otomatis kan itu biasanya naik, tahun baru, Natal itu biasanya naik, turun ya habis itu. Nah, kalau udah tahu waktu-waktunya tanpa spekulatif ya mungkin udah banyak ya menggunakan ya ini ya, termasuk banyak yang pakai, apalagi sekarang sudah model yang mini gold ya. Kalau kalian tahu ada dinar ya, dinar dirham tuh ya, yang koin ya, yang dulu jadi alat tukar, itu kan sekarang sedang ngetren juga ya, jual emas yang mulai 1 gram, bahkan 0,1 gram aja udah ada yang jual itu ya, harga 75 atau 80 ribu. Nah, ini di BSI juga ini ya. Jadi kita nggak perlu takut dicuri orang ya, nggak perlu takut dicuri orang ketika kita menyimpan emas itu secara elektronik gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menginginkan barang nyatanya juga bisa gitu, datang ke cabang terdekat. Nah, ini saya lanjutkan lagi tentang emas. Kemudian di pembelian, di BSI itu juga bisa pembelian ya. Bisa beli apa aja, dia bisa biasa ya, pulsa ya, token listrik, paket data ya. Jadi nanti kalian bisa bandingin nanti charge-nya kena berapa ya, charge-nya. Mungkin ada yang di BCA itu charge-nya setiap beli pulsa 1.000, kalau di BSI mungkin 2.000 atau 3.000. Nah, nanti kalian bisa bandingkan ya, kalau beli pulsa atau token listrik atau mana tuh lebih murah lewat apa. Ini beda-beda ya charge-nya ya. Kemudian ada pembayaran. Nah, ini ya, sambil rebahan nih, tagline-nya ada ya, sambil rebahan bayar ini itu pakai BSI Mobile. Ini ada bisa bayar PLN, PDAM, BPJS ya, TV atau kabel, IndiHome, NNC, dan yang lain-lain. Jadi biasanya kalau orang yang nggak punya ini kan PLN, PDAM itu kan di counter pulsa atau di Indomaret itu ya. Nah, kalau misalnya udah punya BSI Mobile, nanti kalian bisa memudahkan ya. Jadi ini nggak kalah sama bank konvensional juga. Di bank konvensional baik Mandiri, BCA, BNI, BRI itu udah ada ya fitur pembayarannya. Ini bank syariah juga bisa menyesuaikan dan adaptasi dengan teknologi yang ada. Kemudian ada QRS ini ya, jadi scan barcode.
Nah, kalau kita transaksi di sini, kalau misalnya kalian lihat ya, kalian lihat bayar di warung di Jogja itu sudah banyak warung yang pembayarannya itu menggunakan barcode, misalnya bayar dengan Shopee, bayar dengan GoPay, OVO, link aja, dan yang lain-lain. Nah, ini bisa ya, sekarang udah bisa mulai beberapa toko itu membayarnya QRIS ini ya. Sudah bisa ya, tidak ada biaya dan bisa bayar di mana aja. Jadi, kalian kalau nggak bawa uang cash, ya nanti beli di toko yang udah ada kode QRS-nya, nanti bisa bayar pakai tinggal scan barcode-nya aja. Seperti itu ya, nanti tinggal scan barcode-nya aja, selesai. Nah, ini kemudahan ya, kemudahan menggunakan BSI Mobile. Saya lanjutkan, kemudian cardless. Cardless, jadi di ATM itu kan, di mesin ATM kan kita biasanya masukin kartu ATM ya. Cardless kan artinya dia tidak membutuhkan kartu. Jadi ketika kita mau mengambil uang, tarik tunai, ya kita bisa tinggal lupa bawa ATM atau ATM keblokir atau gimana. Ya, kalau selama HP kita itu ya masih selamat, nanti kita bisa ambil tarik tunai ya, tarik tunai tanpa kartu. Itu bisa ya, nanti ya menunya ada ya ini ya, tarik tunai. Mau ngambil berapa ya, tergantung ATM-nya. Ada yang ATM itu maksimal ngambil 1 juta ya, ada yang sampai 2,5 juta. Kemudian macam-macam. Biasanya berapa ya? 1 juta rata-rata ya, maksimal ya. Kalau ambil 5 juta ya berarti dia harus ngambilnya 5 kali ya, 5 kali gesek seperti itu. Ini cardless BSI Mobile. Lalu, nah kita juga ada pilihan e-commerce. Jadi misalnya kalau kalian beli ya, kalian beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Doku, Bumdes. Nah, ini yang Lazada terus Zalora itu belum masuk ya. Ini yang toko-toko besar kan paling ya 3 ini ya. Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah, biasanya kan ada pilihan kan, pilihannya pakai misalnya Tokopedia kan transfer bank, atau misalnya bayar di Indomaret atau COD. Nah, kalau misalnya transfer bank, kalian bisa milih fiturnya menggunakan dengan fitur BSI. Nah, nanti tinggal klik aja, nanti biasanya ada pilihan virtual account. Nah, nanti tinggal dimasukkan. Tinggal dimasukkan virtual account-nya, nanti tinggal beres. Biasanya kan kalau yang belum punya mobile banking ya, mobile banking mau yang syariah maupun yang konvensional, nanti biasanya ke Indomaret atau harus ke numpang ATM temen minta ditransferin ya, atau kemana gitu. Nah, ini kita bisa ke BSI. Ini ya kelebihannya BSI. Jadi ini kita mau membahas bahwa bank syariah pun dia tidak kalah ya, tidak kalah adaptifnya terhadap teknologi dibanding dengan bank-bank konvensional. Nah, ini yang nggak salah perbedaannya ya. Yang nggak kalah penting adalah perbedaan bank syariah dengan bank konvensional itu di layanan berbagi ziswafnya. Jadi kalau misalnya ini ada zakat, infak, wakaf, malah ada warteg mobil. Ini saya belum menemukan nih ya yang warteg mobil. Ada jadi berkah ID, kalkulator zakat, kita bisa ya ini ya. Kita bisa, kemudian dompet duafa, donasi bantuan COVID, fidyah. Nah, ini ya. Ini lazismu belum masuk di sini ya. Biasanya kita bisa. Nah, ini kita bisa berbagi infak zakat. Nah, biasanya kalau sekali transaksi ya, kita misalnya transaksi cek saldo, transfer atau bayar-bayar apa, nanti ini akan tampil ya, tanpa kita ngeklik tuh kadang ada tampilan seperti ini ya, tampilan apakah Anda ingin melakukan zakat infak sodako, atau biasanya ada pilihan mau infak berapa, dari mulai 1.000 itu pilihannya, 1.000, 2.000, 10.000 sampai berapa. Jadi kayak kita tuh kayak ditawari untuk terus beramal dengan infak walaupun cuma 1.000. Kadang kan nggak kerasa ya, enak ya, oh habis nerima duit misalnya 1 juta diinfakin 1.000, itu kan nggak kerasa. Ini yang mobile. Di ATM juga ya, di ATM biasanya kalau habis tarik tunai atau apa itu nanti sebelum ada peringatan kartunya itu dia keluar, sebelum apakah Anda ingin melakukan transaksi lagi, misalnya dibayar tidak, itu kan kalau bank konvens kan langsung bisa ditarik ya.
bisa ditarik kartunya. Nah, kalau yang di BSI ini, dia ini biasanya ada tawarannya lagi. Apakah Anda ingin melakukan zakat infak sedekah? Nanti kita bisa milih ya. Zakatnya paling kecil itu dia 1.000. Nah, 1.000 aja. Nah, ini ya, nanti kita bisa milih. Nanti kalau kalian ini ya, biasanya pagi hari ya kan, pagi hari sedekah, infak, itu berapapun yang dinilai, nanti biasanya ya sesuai hadisnya kan terus dimudahkan ya urusan dalam satu hari itu. Kalau pagi-pagi sudah mengeluarkan ya sebagian harga kita. Nah, ini ya, ini layanan berbagi Ziswaf yang dimiliki oleh BSI. Nah, kemudian ini ada top up. Nah, top up itu seperti biasa ya, kemarin kita sudah pernah bahas, ini namanya fintech ya, atau e-money, atau e-wallet ya, electronic wallet, dompet elektronik. Di sini ya, pakainya ada e-money. Ada e-money, ada link aja, dan link ajanya nih ada yang syariah ya, layanan syariah link aja, GoPay, Paytren tuh yang punyanya yang dulu digemborkan sama Yusuf Mansur ya. Kemudian ada OVO, ada ShopeePay. Nah, sementara ini yang dimiliki oleh BSI ya, e-money itu yang banyak ya, ini dulu punyanya Mandiri ya. Nah, ini nanti tinggal masukkan kodenya ya. Tinggal dimasukkan kodenya, nanti tinggal mau ngisinya berapa. Seperti itu ya. Jadi ini udah lengkap ya. Udah lengkap kita mau melakukan apa di BSI. Jadi tadi ya ada pembayaran, pembelian buat infak, sedekah, kemudian untuk emas ya. Ini e-money setelah itu. Lalu saya lanjutkan lagi. Nah, perbedaannya lagi dengan bank convents ya, kita namanya syariah, di sini ada layanan sholatnya juga ya. Di sini ya kita bisa mencari lokasi masjid. Biasanya kan kita tuh kan biasanya jam di HP kita ya, aplikasi yang ada waktu sholatnya kan biasanya dia Al-Quran online ya. Al-Quran online kita bisa baca Al-Quran, bisa cari kiblat sama lokasi masjid kadang nggak ada. Tapi di sini BSI bagus. Jadi di sini kita bisa cek ya. Dan ini based on location. Jadi biasanya kalau lokasi kalian itu dinyalakan, itu nanti misalnya di Jogja ya, nanti dia kalau misalnya di Jogja nanti keluarnya ya waktunya langsung Jogja. Kan beda ya, beda selisih berapa detik ya, Jogja sama Semarang aja, Jogja Jakarta selisih 10 detik ya, Jogja Surabaya juga selisih 10 detik 10 menit ya, Jogja Surabaya juga selisih berapa, nanti bisa based on location ya. Jadi kalian dengan syarat lokasi GPS di HP kalian itu nyala bagus, kemudian nyarah kiblat ya, gampang, ini bisa jadi kompas juga kalau kita sedang di luar daerah kita dan bingung mau sholat hadap mana, di sini ada arah kiblatnya. Bagus ini ya. Jadi sekarang tuh perbankan tuh kemarin ya, perbankan nggak cuma sekedar uang ya, transaksi uang, tapi kita juga kalau misalnya ini istilahnya user experience ya, karena kita menyasar orang yang namanya syariah ya, berarti tentunya orang-orang yang mengerti tentang syariah. Orang-orang yang ya walaupun non-Islam banyak yang menggunakan bank syariah juga, tapi kan target utama kita kan orang Muslim ya. Jadi di sini gimana biar orang Muslim itu nyaman menggunakan BSI. Ini istilahnya kalau di teknologi informasi ada yang namanya user experience. Jadi kalau kita nggak nyaman menggunakan suatu aplikasi itu, kadang main tuh cuma berapa detik gitu, atau berapa menit lah main apa gitu. Aku nggak nyaman sama Tokopedia misalnya ya, itu cuma berapa menit langsung keluar. Itu berarti kamu nggak nyaman dengan user interface-nya, nggak nyaman ngekliknya bingung atau apa. Tapi misalnya kalian nyaman dengan Tokopedia atau misalnya gitu, nanti akan lama di situ. Ini juga sama ya. Ketika kalian udah nyaman menggunakan BSI, nggak usah perlu aplikasi lain. Jadi mau apa buka BSI, mau ini pakai BSI, mau apa jadi BSI. Nah itu jadi BSI-nya tuh pinter ya. Jadi dan setiap kalian buka BSI nanti ada tawaran untuk zakat infak sedekah. Yaitu kan kayak tawaran untuk ayo amal lagi gitu. Ini ya. Jadi nggak menyangkut tentang uang ya, tapi gimana biar
ini kayak pelayanan ya. Gimana kan kalau bank itu kan jaga nasabah ya, jaga nasabah biar nasabahnya nggak pergi. Sama di mobile banking juga gitu. Dia jaga biar nasabahnya itu cukup download BSI aja, atau misalnya kalau dia udah nggak nyaman ke BSI kan bisa aja kan nanti dia download daftar bank lain, terus daftar aplikasi bank lain. Tapi kalau udah nyaman ya udah, dia nggak perlu daftar bank lain, cukup pakai BSI. Nah, kemudian bagian kiri ya tentang waktu sholat itu kenapa harus ada di bank, apa fungsinya waktu sholat di bank, yaitu tadi ya untuk membuat nasabah itu nyaman. Kemudian ada yang ATM ya, ATM kalau misalnya ini sekarang nih saya posisinya lagi di Pekalongan. Nah, ini ada ya deket sini ya, di Pekalongan tuh ada ATM terdekatnya. Ini gampang kalau kita misalnya mau cari ATM ya. Di sini kebanyakan mandiri ya, karena memang dulu kan bawaannya ya, dulu kan Mandiri sama Mandiri Syariah kan masih jadi satu ya. Beda sama BRI dan BRI Syariah. Dulu udah pisah BRI sama BRI Syariah. Ini kan Mandiri sama Mandiri Syariah dulu kan masih masih banyak yang gabung ya, terutama di di teknologinya. Nah, sekarang setelah gabung bersama BRI dan BNI Syariah, Mandiri Syariah pun banyak mengadaptasi teknologi-teknologi yang sudah digunakan oleh Bank Mandiri. Cabangnya juga nanti bisa kita lihat, ini cabang terdekat tuh di mana. Ini terkait BSI, ini gampang ya. Biasanya nggak cuma BSI ya, di bank-bank lain pun biasanya kalau kamu mau masuk ATM manapun, biasanya ATM yang bagus itu dia ada tulisan ATM terdekatnya ya ketika kita masuk. Kenapa? Karena kalau jaga-jaga mati listrik atau uangnya itu habis ya di boxnya itu, box ATM-nya habis kan kita bisa pindah ke ATM lain tanpa harus bingung dan nanya-nanya. Nah, ini terkait hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan keuangan ya, tapi lebih ke user experience ya, kenyamanan, pengalaman user tentang menggunakan aplikasi ini, dia nyaman atau enggak. Kemudian ada yang selanjutnya, ada yang istilahnya biometric login. Biometrik itu adalah dia menggunakan fisik biologi itu ya. Jadi dari tubuh ya, biometric login itu yang saya tampilkan di sini adalah sidik jari. Jadi nggak perlu PIN kalau misalnya HP kalian sudah support untuk login dengan ibu jari, sidik jari, nanti bisa ya. Sidik jari, kemudian belum ya, sampai saat ini yang saya temukan baru sidik jari ya. Di bank konvensional juga sidik jari yang menggunakan, kalau HP ya, kalau beberapa HP kan ada yang sudah menggunakan face recognition, ada yang kuncinya itu pakai muka, ketika dilihat mukanya terus bisa membuka. Kemudian ini Mbak Tri Restu nanya apa ya tadi? Ini angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan Mbak Tri Restu? Siapa nih? Tri Restu Mega. Kenapa Mbak? Mau tanya apa nih Mbak Tri Restu? Oh, mungkin nggak kepencet. Oh, kepencet. Oke. Nah, ini ya sementara yang udah diterapin sama bank ya, bank konvens maupun bank syariah yang saya pahami di Indonesia tuh biometric login-nya baru pakai sidik jari ya. Belum yang menggunakan face recognition, apalagi yang pakai retina ya. Retina kan ada ya. Yang pakai iris ya. Iris yang mata kan ada ya, iris recognition. Nah, ini pakai sidik jari. Nah, ada kekurangannya juga nih kalau pakai sidik jari. Takutnya kalian naruh HP, udah diaktifin sidik jarinya, nanti takutnya ada yang nakal itu, misalnya teman kalian ya megang-megang HP kalian terus buka tiba-tiba, woi kok dalam ini tak tinggal tidur kok hilang saldoku, ternyata dipakai temen buat beli apa atau transfer kemana. Atau misalnya kalian naudzubilahnya pingsan, HP-nya ditemuin orang ya, kecelakaan atau apa dimanfaatin. Nah, itu ya dia ada kelebihan ada kekurangannya ya. Jadi kita yang males ngetik itu nanti gampang bukanya, tinggal masukin sidik jari. Ya susahnya tuh kalau kita dalam keadaan nggak sadar dan HP-nya itu dimanfaatin temen atau orang lain ya, atau saudara ya, nggak cuma temen ya, saudara kan kadang ada yang nakal. Nah, itu hati-hati ya.
biometric login-nya. Kalian bisa menggunakan, kan pilihannya ada banyak ya biometric login ya. Bisa jempol ya, kalian bisa daftar, ini kan tergantung kalian daftarnya ya, pakai dari yang mana gitu. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya terkait biometric login. Ya, itu monggo. Tapi kalau selain biometric login, setiap kali transaksi mesti harus masukin PIN sih ya. Kalau cuma masuk ke ininya doang mungkin bisa ya. Kalau ada yang nakal tadi masuk ke aplikasinya ya, misalnya cuma buka-buka doang bisa. Tapi kalau transfer dan yang lain-lain ada yang harus masukin PIN juga. Jadi keamanannya dua step ya, keamanannya 2 step. Jadi masuk aplikasi BSI-nya, loginnya dia bisa pakai biometrik, tapi ketika mau transaksi lagi, mau ini dia harus masukin PIN juga. Jadi kalau misalnya kalian merahasiakan PIN ya, PIN-nya dirahasiakan, nggak pakai tanggal lahir atau nggak pakai tanggal yang kira-kira banyak diketahui teman atau saudara kalian, ya insya Allah keamanannya masih terjamin ya, cuma hati-hati aja gitu. Ini terkait biometric login. Kayaknya udah saya terakhir ya. Oke, hari ini itu saja yang saya sampaikan ke Mas Mbak semua. Ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Apa sih? Dina Karunia, kenapa Mbak Dina Karunia mau tanya apa? Iya Bu, jadi saya izin bertanya ya Bu, jika kita menjual smartphone ke orang lain, apakah data dari mobile banking yang BSI ini kita nantinya juga akan terbawa atau tersimpan di smartphone tersebut ya Bu? Di uninstall aja Mbak. Bahaya ya. Tapi nanti datanya di uninstall. berarti langsung hilang gitu ya Bu? Ya, di uninstall aja aplikasinya. Jadi kalau kamu jual smartphone kan nomornya nggak ikut dijual kan. Nah, ini kan nomornya nggak ikut dijual kan. Jadi nanti biasanya kan habis uninstall kamu punya HP baru ya, terus mau install itu bisa dicek diaktifasi ulang, baik sidik jarinya ya, dicek lagi di HP-nya, kemudian PIN-nya kalau mau diganti. Jadi nggak kesimpan Mbak, tapi harus di uninstall ya. Kalau kamu jual smart aplikasi semua ya, perbankan terus nggak cuma perbankan ya, mungkin kamu punya saldo di Dana, Flip, Shopee, OVO, Link aja dan yang lain-lain sebaiknya di uninstall semua cara kalau mau menjual HP ya. Email pun ya, bahkan dari email WA pun harus logout karena itu keamanan data kalian ya. Bahaya nanti kalau diretas ya, nanti bisa masuk WA kan nanti nipunya bisa ke banyak orang. Jadi ya Mbak, di uninstall kalau mau jual HP Mbak. Kalau di uninstall insya Allah aman. Insya Allah aman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Bu, saya mau tanya lagi Iya. mengenai fitur dari internet banking dan juga mobile banking itu biasanya sama atau gimana ya Bu kalau yang dari BSI? BSI saya sendiri belum belum jarang-jarang menggunakan ya karena udah nyaman udah nyaman menggunakan mobile banking. Jadi kalau di Mandiri dulu sudah ada, zaman dulu ya ada yang namanya token ya. Tahu nggak ya token? Bentuknya seperti apa ya? Sebentar saya share ya. Internet banking apakah ada ya? Saya malah belum baca sih. BSI. Sebentar. Internet banking BSI nggak ada ya Mbak. BSI Net Bank Syariah Indonesia. Ini masih pakai BSM itunya. Kayaknya masih mobile deh Mbak. Yang internet banking tuh ini saya pakai. Ini ya saya share ya. Saya coba searching Google. Ini saya share ya. Itu dianya nih enggak ini internet banking. Ini kan yang dijual ketika aku buka BSI masih mobile bankingnya aja. BSI coba ya. Bank Syariah Indonesia. Nanti beda lagi ya, ini ya, BSI.
nanti akan kita bahas lebih dalam ke materi yang internet banking ya. Untuk saat ini ya, saya belum mengumpulkan datanya, saya takut salah, tapi setahu saya rata-rata internet banking itu dia lebih banyak. Misalnya kalau cek transaksi itu mungkin cuma 20 transaksi terakhir. Kalau yang kalau yang daftar mutasi itu ya, kalau BSI itu 20 transaksi terakhir, mutasinya 5-10 transaksi. Nah, itu kalau BSI internet biasanya lebih banyak ya. Lebih banyak bisa per bulan atau per ini, lebih banyak datanya yang bisa ditampilin aja sih. Tampilannya ini. Besok ini ya, insya Allah saya bahas lebih detail lagi terkait BSI ya. Ininya aja masih BSI. Lebih mudah dan praktis, tapi emang ini tagline-nya emang praktisnya lebih ini sih. Lebih praktisnya pakai mobile daripada yang BSI Net. Ini saya belum ini ya. Belum menggunakan. Kalau dulu internet banking mandiri ya, mandiri sama BCA saya gunakan, bedanya di cek ini aja. Datanya itu ya, misalnya dulu kalau BCA saya ya di mobile banking itu cuma bisa ngecek sebulan sebelumnya, kalau internet banking bisa 3 bulan sebelumnya, terus cetak rekening korannya, kalau ya itu kadang cuma 1 bulan ya, cuma bisanya 1 bulan kalau yang di mobile. Kalau di di internet itu bisa sampai 3 bulan kan, lebih banyak ya. Kurang lebih seperti itu Mbak, tapi lebih tepatnya BSI itu menawarkan apa belum saya dalami, saya takut salah. Insya Allah pertemuan ke depan saya sampaikan. Gitu Mbak Dina, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, mau bertanya yang pertemuan kemarin yang tentang skimming tuh loh, Bu. Saya masih bingung soal skimming. Itu gimana cara kita tahu kalau kita terkena skimming dan apa yang harus kita lakukan jika kita terkena skimming? Yang ini ya, bukan pertemuan kemarin ya, pertemuan keberapa ya? Skimming kan kemarinnya lagi, Bu. Oh iya. Jadi bentar saya bukakan ini ya. Kalau misalnya penipuan ya, jadi salah satu contohnya tuh misalnya WA ya, WA tuh kamu harus aktifkan two step verification ya. Kalau di WA itu ada di account, kemudian kalian bisa buka akun two step verification. Nah, kadang itu modelnya ada banyak ya. Yang pertama bisa ngirim link ya, nanti kamu nggak sengaja ngeklik, dan itu ketika kamu ngeklik datamu bisa keambil. Yang kedua dia pakai ya, ada banyak sih ya, ini yang saya tahu aja ya, yang pernah saya dengar kasusnya. Yang kedua kamu kayak dapat SMS gitu kan, SMS bahasanya bahasa aneh gitu tapi ada angkanya, terus ada orang yang nanya maaf ini saya salah nomor atau apa kok malah dikirim ke Anda itu kodenya. Nah, ketika kamu udah ngasih kodenya, ternyata itu kode untuk aktivasi masuk e-banking kamu atau alamat apa kamu. Nah, itu hati-hati ya, pokoknya jangan pernah ngasih kode-kode kayak gitu ke orang. Terus step verification di WA itu diaktifin. Kemudian kalau kalian mau ngeprint tugas ya, kadang dari WA itu di di printer rentalan kan kadang banyak yang login WA ya buat download materi, mau ngeprint apa itu langsung di logout ya, logout semua email ketika masuk itu di logout juga. Nah, nanti di mobile itu juga bisa juga ada yang istilahnya malware itu ya, malware yang virus yang bisa ngambil data-data kalian. Nah, kalau misalnya data kalian aman, biasanya macam-macam ya, bisa dari tethering ya nyebarnya, atau bisa dari Bluetooth. Jadi hati-hati aja kalau kalian ngaktifin tetheringan atau Bluetooth tuh, dicek itu kalau teman-teman yang benar-benar terpercaya ya monggo aja. Tapi kadang kalau ada orang yang nakal atau kalian ngikut wifi-nya orang, itu kadang bisa juga. Habis itu nanti internet banking itu juga lebih banyak lagi ya, istilahnya cara penyebaran virus. Insya Allah nanti akan lebih
dalemin lagi ya cara-cara biar tips aman biar kita terhindar dari yang istilahnya malware, antivirus. Boleh install antivirus ya, kalau misalnya kalian punya mobile banking, boleh install antivirus di HP juga boleh. Biar aman, data-datanya aman, kemudian file-file kalian juga aman juga. Gitu Mbak Alin? Masih bingung? Atau ini banyak banget modelnya ya. Kalau yang di ATM ya, di ATM tuh ya kemarin paling ada alat yang buat nge-record PIN yang kalian masukin ke, ya pokoknya data kalian yang dimasukin ke ATM-nya itu ya. Biasanya kalau ATM itu sudah kecolongan, dia bisa nge-record data-data kalian. Nanti biasanya ada satu aja yang lapor, itu bisa diblok itu nomor-nomor yang pernah transaksi di ATM itu selama seminggu misalnya ya. Ketahuannya sekarang ada yang lapor ke polisi sekarang, biasanya seminggu ke belakang, tolong jangan gunakan ATM yang pernah bertransaksi di jalan diblokir dulu biar terhindar dari yang namanya skimming. Jadi modelnya banyak ya. Jadi kalau misalnya di ATM ya nanti ada alat khususnya ya. Misalnya nanti di mobile banking itu nanti ancamannya ya malware, sama internet banking juga ada malware, data-datanya kecuri gitu. Jadi pencurian data itu menjadi isu tersendiri ya, bagaimana kita bisa tetap nyaman bertransaksi. Ya tetap ada tantangannya ya, nggak semuanya aman. Tantangan menggunakan teknologi itu mesti ada. Gitu Mbak Alin? Yang skimmingnya yang dibingungin apa? Yang di kartu ATM ya, yang kemarin ya? Iya Bu, terus kalau semisal kena skimming gitu ntar dapat ganti rugi nggak Bu? Enggak. Tergantung banknya sih. Kemarin yang Genius itu sampai 80 juta pun dia nggak mau ganti rugi karena itu bukan skimming sih. Jadi kayak bocor gitu ya. Kan Genius itu kan ngeluarin yang istilahnya kayak kartu kredit ya. Genius itu kartu kredit itu bisanya bocor. Misalnya kamu kan ada ya transaksi ke luar negeri pakai kartu kredit, tinggal masukin nomornya sama kode uniknya 3 angka. Nah itu kecuri orang, terus kemudian buat bayar apa itu bisa ya. Itu tergantung banknya Mbak. Jadi rajin-rajinlah baca user agreement. Kan biasanya ada ya user agreement tuh ya. Apakah kalian setuju? Nah itu dibaca aja. Beda bank. Kalau BRI dulu pernah ya. BRI kan cukup sering ya kehilangan sampai 100 juta berapa juta. Nah itu bisa balikin banknya. Mandiri juga pernah itu, bank-bank gede ya, nggak cuma bank kecil ya. Mandiri itu tiba-tiba saldonya ada yang nambah 40 juta, ada yang tiba-tiba berkurang. Error-error di sistem kayak gitu tuh sangat mungkin ya di dunia teknologi informasi. Nah, itu tergantung banknya Mbak. Jadi kalian rajin-rajin baca kasus aja ya. Kira-kira pilihlah bank yang bertanggung jawab terhadap kerugian user. Kalau misalnya karena kesalahan kita ya, kita salah ngasih informasi, kita emang dibodohi, ya itu salah kita, Abang nggak mau ganti rugi. Itu kalau misalnya apa kita transfer orang yang masukin nomor rekening salah, itu juga salah kita. Abang nggak mau ganti rugi kecuali kita minta, misalnya salah masukin nomor kan, kecuali kita minta yang minta datanya ya, minta data ini namanya siapa, nomornya siapa, minta dibalikin uangnya itu mungkin bisa, tapi tetap harus jalur polisi ya. Kalau minta data pribadi konsumen itu kan tetap harus minta jalurnya ke customer service dan ribet. Jadi hati-hati aja. Gitu Mbak Alin. Baik Bu, terima kasih Bu. Bisa, kemungkinan error tuh kemungkinannya banyak. Bisa yang HP kalian yang tempat sidik jarinya udah nggak sensitif lagi. Bisa yang kalian mungkin kebakar ya. Naudzubillah kebakar tangannya apa gimana, jadi sidik jarinya error. Bisa error, tapi error tuh berarti cuma nggak bisa kebuka ya. Error tuh nggak bisa kebuka, jadi masih aman. Data dan uang kalian masih aman. Kalau nggak bisa kebuka ya kan tinggal ke CS. Kalau yang bisa kebuka
dengan tangan orang lain itu yang bahaya, tapi insya Allah enggak ya, karena Allah kan menciptakan sidik jari orang kembar aja beda ya. Error tuh kadang ini kok, paling error tuh mungkin dari HP-nya sih, mungkin bukan dari aplikasinya ya saya ya. Kadang tangannya agak basah tuh ya, bisa ya, tangannya agak basah, nggak kering, jadi nggak kebaca semua. Kalau dari aplikasinya sendiri, error tuh biasanya nanti banknya minta maaf. Kadang error, kayak error tuh paling server down atau apa, itu kan cuma sebentar ya, nggak lama. Seperti itu. Siapa ini? Mbak Dina. Jadi rajin-rajin ya, harus jaga keamanan. Kalau ke ATM ya hati-hati ya. Baca sering-sering dengar berita juga kan ya, update info. Wah, kemarin kalau di UAD kan biasanya, yang kemarin misalnya ambil ATM di pom bensin dekat UAD kampus 5 itu kan ada banyak pom bensin itu ya. Hati-hati ya, kemarin ada yang ini. Kalau misalnya nggak sengaja ya, korban skimming kayak gitu kan, berarti dia artinya banknya itu teledor ya itu ya. Banknya itu dia teledor, nggak bisa menjaga keamanan mesin ATM. Nah, itu kadang ada yang mau ganti juga ya. Jadi kan harusnya kan bank itu kan menjaga keamanan mesin ATM ya. Jadi sebelum COVID itu kan kalau masuk mesin ATM harus dibuka helm, harus dibuka masker, nggak boleh pakai kacamata gelap, dan mesti ada CCTV-nya. Jadi kalau ada yang nakal tuh mesti banknya itu mesti tahu. Jadi ini siapa yang naruh alat buat skimming, buat nyuri data kita itu harusnya tahu. Tapi kalau di pandemi kayak gini kan mau masuk ya pakai masker kan, jadi sulit identifikasi wajahnya juga. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi selama ini jarang sih, hitungannya masih jarang ya. Mungkin bisa 1:10.000 aja nggak mesti ya korban-korban skimming kayak gini. Skimming yang ATM ya, jarang sih kasusnya. Nggak tahu kalau di luar Jogja. Kalau saya update di Jogja jarang. Karena susah ya, nembus keamanan mesin ATM sendiri itu udah susah karena berlapis-lapis. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini nanti saya kasih tugas ya. Kalian silahkan cari bank syariah, bukan bank syariah, bank kecil aja ya, tapi yang syariah, misalnya kayak Baitul Mal wa Tanwil, atau BMT, atau Koperasi Syariah, atau bank syariah. Bank-bank kecil syariah kan ada ya. Biasanya sih Baitul Mal wa Tanwil ya, di daerah kalian ya, di deket. Kalau kalian di luar Jogja, belum balik di Jogja ya, di daerah kalian boleh. Kalau udah di Jogja ya cari yang di daerah Jogja. Misalnya ada BMT Beringharjo, BMT UMY, dan yang lain-lain. Nah, nanti silakan untuk sementara ini kalian cari banknya dulu. Nah, nanti ke depan saya akan memberikan tugas kalian untuk ngecek apakah bank tersebut sudah menerapkan teknologi informasi. Kalau udah tuh sejauh apa, atau sebatas baru pakai Excel, atau sebatas baru pakai Microsoft Access, atau sebatas teknologinya tuh baru sebatas apa, kayak gitu ya. Jadi untuk ini silahkan cari kasusnya dulu ya. Nanti boleh sendiri, boleh kelompok. Kalau kelompok itu nanti bertiga. Nah, nanti untuk absennya, untuk absen itu adalah ya tak kasih waktu sampai Sabtu ya untuk carinya. Jadi untuk absennya itu silahkan nanti cari ya, cuma nyari banknya dulu aja. Mau studi untuk ke depan, mau studi kasus pakai bank apa, kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Gak ada ya, nanti sambil jalan ya. Bank syariah ya, bukan bank konvensional. Gimana Mbak Dina? Bu, saya belum paham sama tugasnya, Bu. Misalnya itu nanti gimana ya, Bu? Ya misalnya kan ini saya mau, kalau bank syariah yang gede kan udah bagus teknologinya. Jadi kalian biar belajar cara menggunakan teknologi informasi yang udah diterapkan di bank-bank kecil. Misalnya mau di Jogja ya, yang nggak kecil sih, misalnya BMT Beringharjo atau BMT apalah ya, kayak BMT itu loh, sejenis BMT kan ada kan, tahu kan Mbak Dina ya, namanya di daerah kalian mungkin beda-beda. Kalau di Jogja rata-rata namanya pakai BMT gitu, atau Tamziz ya, atau apa gitu ya. Nanti dicari dulu aja studi kasusnya di sana, atau nanya-nanya ada kenalan di sana atau enggak, atau misalnya bisa dimasukin enggak
kadang kan ada yang mau diwawancarai, ada yang enggak, nanya-nanya dulu aja. Boleh enggak saya wawancara di sini? Atau kalau ada kenalan orang dalam ya lebih bagus lagi. Gitu Mbak Dina. Mbak Dina di Jogja apa di luar Jogja sekarang? Saya di luar Jogja, Bu. Nah, Bu, oke. saya izin bertanya, itu nanti tugasnya itu dibikin paper atau bagaimana, Bu? Ya, kalau yang besok baru cari banknya dulu. Nah, nanti tugas per minggunya beda. Mungkin sekarang cari banknya dulu, minggu depan mungkin tak tanya profilnya, mungkin udah nerapin syariahnya sejauh apa, teknologinya masih tulis tangan atau printer, ya ringan-ringan dulu. Jadi nanti mungkin tugas akhir paper itu di pertemuan yang menjelang UAS nanti ya. Jadi bertahap gitu tugasnya Mbak Dina. Enggak langsung harus jadi paper dalam 1-2 minggu, tapi bertahap gitu tugasnya. Gitu ya Mbak Dina. Tadi Mbak Khairunisa ada yang nanya-nanya apa tadi? Iya Bu, izin bertanya. Itu kalau kayak BMT begitu, itu hanya ada di daerah Jogja, Jawa atau bagaimana Bu? Soalnya di daerah saya sendiri saya jarang Ada ya? sekali, bahkan nggak pernah ini Bu, nggak pernah lihat dan dengar masyarakatnya kayak ke BMT Ya gitu udah, Bu. bank ini ada nggak? Bank pinjaman daerah yang nggak usah syariah wes. Bank pinjaman daerah biasanya ada ya. Ada, kalau Nah, itu ada. bolehlah kalau misalnya mau berkelompok dengan teman di Jogja yang pakai syariah boleh. Kalau misalnya mau di banknya Mbak, kalau yang belum syariah nggak apa-apa ya, karena kita belajar teknologinya dulu ya. Kita belajar teknologinya dulu. Kalau bisa ya yang syariah, kalau misalnya nggak ada BMT ya yang konvensional pun boleh. Oh iya, baik Gitu. Bu. Terima kasih. Yang lain, Ya. ada lagi yang mau bertanya? Kadang yang ada pasar-pasar tuh mesti ada simpan pinjamnya ya, bank kecil yang buat simpan pinjam itu ada. BPR, Bank Perkreditan Rakyat itu biasanya setiap daerah punya ya. Tapi kan nggak semua bank mau ditanyain, nggak semua bank mau diwawancara. Ya tanya yang kira-kira kalian punya akses ke sana atau perlu surat. Nanti kalau perlu surat, coba ditanyakan ke Prodi. Bank Plecit, oh nggak masalah, Bank Plecit kan kita namanya belajar ya. Bank Plecit gitu. Bank Plecit itu masih tulisan manual atau apa nggak masalah. Namanya juga kita belajar. Oke ya. Bu, berarti itu kita harus wawancara langsung ya, Bu, sama itu pihak banknya? Ya kan nggak harus datang ya. Kalau misalnya bisa ditanyain lewat WA, bisa boleh. Mau datang boleh. Nggak harus langsung Mbak. Maksudnya boleh langsung, boleh telepon, boleh WA gitu. Ya, Atau tapi cuma kan boleh tanya pegawainya, nggak harus petinggi ya, pegawainya atau kenalan aja nggak apa-apa sih. Atau kamu malah jadi nasabahnya di bank daerah kalian, jadi nasabahnya terus punya pengalaman sendiri boleh. Bebas aja ya, yang gampang aja lah. Karena kalau bank gede lebih susah lagi, jadi bank kecil biasanya lebih gampang ditanyain. Atau nanti cari paper boleh ya, cari paper mesti banyak ya penerapan teknologi di bank. Cari paper juga boleh studi kasusnya. Kalau misalnya dalam seminggu ini nggak sampai besok Sabtu nggak dapat bank yang buat studi kasus, kalian cari paper, nanti didalami papernya boleh juga. Gitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya. Ya ini terima kasih sudah mau bergabung di hari libur nasional, tapi karena di FTI libur Selasa Rabu nggak libur sama aja ya karena online. Ya mohon maaf kalau mengganggu hari libur kalian. Ya ini 1 jam ya kurang lebih kuliah kita siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, ya. Terima kasih ya Mas Mbak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.